Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Prilianti dengan NIM 22590600117. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Mutiara Syifa, dan bermateri adalah ukuran kecondongan dan keruncingan. Di sini kita harus tahu terlebih dahulu apakah itu kecondongan dan keruncingan. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kecondongan. Ukuran kecondongan adalah ukuran yang menunjukkan menceng tidaknya suatu data. Dalam suatu distribusi, biasanya kelas yang berada di tengah mempunyai frekuensi yang paling besar dan dari kelas sebelumnya, dan sesudah mempunyai frekuensi yang lebih kecil. Apabila digambar, maka kelas-kelas yang di tengah diagramnya akan tinggi, sedang yang tepi akan rendah. Akan tetapi, dalam kenyataan tidak semua distribusi digambar seperti itu bentuknya. Hal ini tergantung pada koefisien dan kecondongan. Oke, di sini kita akan mengambil sebuah contoh, yaitu sebagai contoh kita akan mencari koefisien kecondongan dari distribusi keuntungan per tahun dari 50 perusahaan batik di Yogyakarta. Oke, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung min. Selanjutnya kita menghitung deviasi antara masing-masing titik tengah dan min. Kemudian kita kuadratkan untuk menghitung deviasi standar. Kemudian kita pangkatkan 3 untuk menghitung A3 dengan cara memasukkan semua hasil perhitungan tadi ke dalam rumus. Di sini bisa kita lihat di tabel 3.8 perhitungan koefisien kecondongan distribusi keuntungan per tahun 50 perusahaan batik di Yogyakarta. Di sini ada keuntungan, yaitu di tabel pertama ada 30 sampai 39,9 dan sampai seterusnya di 90 sampai 99,9. Di sini ada frekuensi itu 4, ada 7, 8, 12, 9, 6 dan 4, dan ditotalkan jumlahnya adalah 50. Dan ada X itu adalah nilai tengah yang diperoleh dari kelas tersebut 30 sampai 39, dan nilai tengahnya adalah 35. Nilai frekuensi itu kita dapatkan dari frekuensi dikali dengan nilai tengah, yaitu 4 dikali 35 hasilnya 140, dan sampai seterusnya kita kalikan sampai 4 dikali 95 adalah 380. Dan selanjutnya ada X dikurang X bar. X bar itu kita peroleh dari nilai frekuensi keseluruhan, yaitu 3240 dibagi oleh jumlah frekuensi, yaitu adalah 50. Jadi 3240 dibagi 50 adalah nilainya 64,8. Dan di sini kita kalikan nilai tengah dikalikan dengan X bar, yaitu sama dengan min 29,8. Dan ada X dikurang X bar kuadrat, dan itu diperoleh dari kelas dari tabel sebelumnya, yaitu X dikurang X bar, yaitu hasilnya min 29,8, yaitu dikuadratkan dan hasilnya 888,04. Dan dari hasil tersebut 888,04, dan itu dikalikan seterusnya hingga akhir. Dan cara mencari hasilnya adalah frekuensi 4 dikalikan dengan 888,04, yaitu hasilnya 3552,16, dan sampai seterusnya, dan dijumlahkan adalah 4000,0,98. Dan di tabel berikutnya ada X dikurang X bar pangkat 3, dan itu dihasilkan dari
29,8 dikalikan dikuadratkan 3 kali, dan hasilnya adalah min 26,467,168 dan sampai seterusnya. Dan tabel berikutnya ada f(x kurang x bar pangkat 3) itu diperoleh dari nilai sebelumnya, yaitu 3.555,16 itu di pangkat 3 kan, yaitu hasilnya adalah min 105.868,672, yaitu itu dihasilkan dijumlahkan semua, yaitu hasilnya adalah 1.444,896. Di bawahnya ada A3 sama dengan 1/50 dalam kurung 1.444,896. Itu diperoleh dari hasil fx kurang x bar pangkat 3, jumlah dari keseluruhannya, dan per 16,96 pangkat 3 sama dengan 28,89796 dibagi dengan 4.878,4, ya sama dengan hasilnya 0,00594. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang keruncingan, yaitu sebagai contoh kita akan menggunakan data produksi batik di 5 perusahaan sebagai berikut, yaitu 70, 65, 45, 40, dan 30. Untuk mempermudah perhitungan data tersebut, kita memasukkan ke dalam tabel seperti yang tampak pada tabel 3.10. Perhitungan tingkat keruncingan data yang tidak dikelompokkan. Pertamanya ada nilai data, yaitu 70, 65, 45, 40, 30, dan itu dijumlahkan menjadi 250. Dan di data tabel selanjutnya ada x dikurang x bar, yaitu 70 dikurang 50 sama dengan 20. Di sini kita harus tahu dong 50 itu dari mana? 50 itu adalah 250 itu adalah jumlah semua data dibagi dengan jumlah kelas semua kelas, yaitu 5, yaitu sama dengan 50. Dan kita hitung sampai selanjutnya. Dan di tabel berikutnya ada x dikurang x bar kuadrat, yaitu adalah 20 dikali 20 hasilnya 400. Dan selanjutnya di bawahnya ada 15 kali 15 hasilnya 225, dan min 5 dikali min 5 adalah 25, dan sampai selanjutnya. Dan ada x dikurang x bar kuadrat, yaitu diperoleh dari x dikurang nilai sebelumnya, yaitu x kurang x bar, yaitu 20 dikuadratkan menjadi 400. Dan cara mencarinya ada 20 dikali 20 400, 15 kali 15 225, dan min 5 dikali min 5 adalah 25, dan sampai selanjutnya. Dan nilai tersebut dijumlahkan, yaitu menjadi 1150. Dan tabel berikutnya ada x dikurang x bar pangkat 4. Itu diperoleh dari nilai x kurang x bar pangkat 2, yaitu 400 dikali 400, yaitu hasilnya 160.000. Dan berikutnya 225 dikali 225, yaitu hasilnya 50,625, dan sampai selanjutnya. Dan diperoleh, yaitu nilai tersebut adalah 381.250. Cara mencari hasil akhir yaitu x bar sama dengan 250 dibagi 5 sama dengan 50. Itu adalah penjelasan dari 250 diperoleh dari semua data dibagi dengan banyaknya data sama dengan 50. Dan S sama dengan akar 1150
dibagi dengan 5 kurang 1, yaitu 1150 diperoleh dari nilai X kurang X bar pangkat 2, yaitu sama dengan 16,96. Yaitu berikutnya ada A3. A3 adalah sekian penjelasan materi saya tentang kecondongan dan keruncingan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.